bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Saya persilakan hambanya Pendeta John untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menyembah Dia, bahkan juga melayani Dia. Saya mengharapkan kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ketika kita menyembah Dia, ketika kita datang di hadapan hadirat-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami juga semua sudah siap mendengarkannya. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami bukannya sekedar mendengar, tetapi kami mengerti, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kami, dengan kekuatan, dengan pertolongan yang berasal dari Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyembah Allah, bahkan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari 2 Timotius. Kitab 2 Timotius pasal yang pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara bisa mendengarkannya. Judul dari pembacaan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 5 berbunyi demikian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkirinya. Yang berikutnya saudara kita baca juga dari Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39. Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di kota Athena, salah satu kota yang terbesar di Yunani, hiduplah seorang ahli filsafat yang sangat terkenal, yang bernama Sokrates. Sokrates bukannya orang yang pintar, yang pandai, tetapi juga dia mempunyai murid yang pandai. Yang kita kenal, atau mungkin saudara pernah mendengarkan dengan satu nama yang juga ahli filsafat Yunani yang bernama Plato. Plato juga adalah ahli filsafat yang sangat terkenal dan sangat pandai. Bukannya itu saudara, Plato juga mempunyai murid yang sangat terkenal yang bernama Aristoteles. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang saya katakan ini bukan bicara tentang filsafat, tetapi berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sokrates. Dia orang yang sangat pandai. Dia bukannya pandai berfilsafat, tetapi pandai bertanya jawab, berdiskusi. Sehingga dia pernah mengatakan, bahwa saya ingin mendidik murid saya untuk fokus kepada kebenaran yang berlaku selama-lamanya. Itu menurut dia, saudara. Pada suatu hari, ada seorang temannya yang datang kepada dia dan memuji dia dan berkata kepada Sokrates ini, kamu hebat, punya pengikut yang begitu setia, punya murid yang begitu setia. Tidak seperti dengan guru-guru yang lain. Murid-murid mereka, pengikut-pengikut mereka tidak setia dan tidak bertahan lama menjadi murid mereka. Apa resepnya? Sehingga engkau punya pengikut yang setia, murid yang setia. Apa jawaban dari Sokrates, saudara? Dia berkata demikian. Saya akan mencari murid yang hanya berfokuskan kepada kebenaran. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang ingin menjadi murid saya akan menguji dia. Ketika mereka datang kepada saya akan menyuruh mereka untuk pergi ke kolam dan berkata kepada mereka tentang beberapa hal. Setelah itu mereka akan kembali kepada saya dan saya akan tanyakan kepada mereka. Apa pertanyaan Sokrates kepada murid, calon muridnya ini yang disuruh pergi ke kolam? Sokrates bertanya kepada mereka satu persatu. Apa yang engkau lihat di kolam? Kalau mereka menjawab, yang saya lihat adalah ikan yang sementara berenang, maka saya akan terima dia menjadi murid saya. Tetapi kalau mereka menjawab, yang saya lihat adalah bayangan wajah saya, maka saya akan tolak dia menjadi murid saya. Karena mereka adalah orang-orang yang egois. Mereka adalah orang-orang yang egois. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia memang cenderung membentuk manusia makin hari makin egois. Dengan mementingkan diri sendiri di atas segala-galanya. Mereka terus-menerus merasa kurang. Mereka terus-menerus berkata, diberi. Menimbun. Saya teringat dengan cerita tentang Laut Mati dan Danau Galilea. Dikatakan Laut Mati yang punya kadar garam yang sangat tinggi. Mengapa? Katanya karena Laut Mati ini hanya menerima air, tetapi tidak menyalurkan air itu. Sedangkan Danau Galilea tidak demikian. Dia menerima air dan dia mengaliri air itu kepada sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini memberitahukan kepada kita bahwa apa, saudara? Bahwa betapa bahayanya orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang hanya menerima, yang selalu merasa kekurangan. Mementingkan diri sendiri. Kisah dari Sokrates untuk mendapatkan seorang murid harus tidak fokus kepada dirinya, tetapi fokus kepada kebenaran.
Hari Kamis yang lalu, ketika istri saya pulang ke rumah, dia berkata kepada saya belum ceritakan ini, bahwa saya akan ceritakan di mimbar ini. Dia berkata kepada saya, mau lihat foto kami. Maksudnya foto apa? Foto di mana mereka mengadakan perayaan hari ulang tahun di kelompok kecil semua. Tentang foto mereka. Saya pertama mengatakan kepada dia, tidak. Tetapi pada akhirnya, ya, oke, saya lihat. Setelah saya mengambil handphonenya, saya melihat foto yang ada di handphone itu. Setelah saya melihat, saya berikan kepada dia dan berkata kepada semua, apa yang kau lihat di foto ini? Dia lama baru bisa menjawab, saudara. Akhirnya jawabannya muncul apa? Orang. Benar ada orang di foto itu, jelas pasti ada orang. Karena ada kurang lebih 6 orang di sana. Saya diam sejenak, dia diam sejenak. Ada jawaban yang kedua. Ibu Erna berulang tahun. Ada Ibu Erna yang berulang tahun. Saya diam juga, ya. Dia berkata kepada saya, apa maksudnya ini? Saya diam aja. Sampai sekarang saya tidak beritahukan kepada dia. Saudara, kisah ini memberitahukan apa kepada saya? Untung semua saya tidak menjawab. Ada muka saya. Untung semua saya tidak menjawab. Ada pakaian baru saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, cerita ini mirip cerita Sokrates, saudara. Yang mengingatkan saudara dan saya betapa bahayanya manusia egois itu. Memang tidak boleh kita sangkali, saudara. Pada dasarnya manusia memiliki sikap egois. Tergantung tingkatannya, saudara. Ada tingkatannya rendah, menengah, dan sangat tinggi. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini tanpa sikap egois. Yang jadi masalah adalah tingkatan egois itu yang jadi masalah, saudara. Apakah seluruhnya hanya untuk mementingkan dirinya sendiri saja? Egois. Dalam bahasa kerennya adalah individualistis. Individualistis. Sifat individualis. Individualis mempunyai pengertian apa? Hanya mementingkan diri sendiri. Individualis mempunyai pengertian egois. Saudara, inilah keadaan manusia yang mungkin ada di sekitar kita. Saya mengharapkan kita bukan orang yang demikian. Tetapi inilah keadaan manusia, saudara. Tadi kita sudah baca 2 Timotius pasal 3, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sana memberitahukan kepada kita keadaan manusia pada akhir zaman. Cukup menarik, saudara. Kalimat yang pertama, ungkapan yang pertama tentang keadaan manusia yang jahat itu adalah apa, saudara? Mencintai diri mereka sendiri. Tidak salah mencintai diri sendiri, saudara. Tetapi ini berlebih-lebihan. Yang tanpa batas mencintai diri mereka. Dan seterusnya saudara bisa baca bahwa sumber daftar dosa, urutan dosa yang ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua sampai 4 ini. Sebab mulanya, penyebabnya adalah 2 hal. Salah satunya adalah mementingkan diri sendiri atau hanya mencintai diri mereka sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mencintai diri sendiri. Kalau saudara membaca di dalam seluruh perikop ini, saudara akan menemukan ada kurang lebih 19 ungkapan tentang keadaan manusia akhir zaman. 4 dari 19 ungkapan tentang manusia yang berdosa itu, perilaku sikap manusia yang jahat itu. 4 yang berhubungan langsung dengan masalah kasih. Jadi dengan kata lain, saudara, bahwa kasih manusia seringkali salah kaprah. Kasih manusia seringkali salah dimengerti dan salah dipakai dengan tujuan yang salah, di tempat yang salah, pada orang yang salah, dengan motivasi yang salah, saudara. Sehingga timbullah apa yang terjadi di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Atau mementingkan diri sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya katakan
kasih yang salah kaprah. Kasih yang salah kaprah bisa membuat saudara dan saya menjadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Seharusnya bagaimana saudara? Alkitab sudah memerintahkan kepada kita. Memerintahkan apa saudara? Tentang hukum yang pertama dan hukum yang terutama itu. Kalau saudara membaca dan sudah kita baca tadi Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39, khususnya ayat yang ke-37 memberitahukan kepada kita bahwa yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan bahkan akal budi kita saudara. Ini yang pertama, kasih. Dan yang kedua adalah apa? Alkitab juga berkata di dalam Matius 22 ayat yang ke-39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada urutan saudara, urutan kasih yang saya percayai banyak diyakini, disepakati oleh banyak orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia teologi, yaitu urutannya kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada diri saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tetapi apa yang terjadi seringkali terbalik. Bukan Tuhan yang pertama, tetapi kita yang pertama. Dibalik dia saudara, yang pertama kita, yang kedua sesama kita, dan yang ketiga Allah. Allah yang paling terakhir saudara. Inilah yang mengakibatkan manusia hanya mementingkan diri mereka sendiri, bahkan melupakan manusia, bahkan yang lebih parah saudara, melupakan Allah. Karena Allah itu nomor yang ketiga. Saudara, Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Hidup kita harus berpusatkan kepada Allah, kepada kasih Allah yang sudah ada di dalam diri kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, tema hari ini adalah individualistis di dalam keluarga. Tidak boleh kita sangkali, saudara, bahkan tanpa kita sadari sudah terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Kita tidak ingin menjadi keluarga yang individualistis. Kita tidak ingin menjadi pribadi yang berada di tengah-tengah keluarga kita, menjadi pribadi yang individualis. Kita ingin menjadi orang yang bagaimana saudara? Bukan hanya mengasihi diri kita melebihi dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, bahkan melebihi dari segala sesuatu siapapun yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita ingin menjadi keluarga yang bagaimana saudara? Keluarga yang mengasihi Tuhan. Inilah resep bagaimana menjadi keluarga atau pribadi yang tidak individualistis. Saudara dan saya tidak mungkin menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, tetapi ada juga pribadi yang individualis di dalam diri kita. Jadi dengan kata lain saudara, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bagaimana menjadi keluarga pribadi yang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana saudara? Nanti kita akan lihat di dalam Ulangan pasal 6. Jadi resep yang paling pertama saudara, untuk menghadapi sikap egois kita, menghilangkan sikap egois kita, sikap mementingkan diri kita sendiri adalah mengasihi Allah saudara. Tetapi bagaimana kasih manusia saat ini saudara? Bagaimana kasih manusia terhadap Allah saat ini? Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 2, ada surat kepada 7 jemaat. Salah satunya dan yang pertama adalah surat kepada jemaat Efesus. Tuhan mencela mereka. Bahkan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat, Tuhan berkata demikian, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus ini telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Kasih yang bagaimana saudara? Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih dan pengabdian mula-mula orang Efesus yang begitu dalam kepada Kristus dan juga kepada firman-Nya yang sudah mereka tinggalkan saudara. Inilah keadaan kasih manusia. Tetapi saya mengharapkan kita tidak melakukan hal itu. Kita ingin menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya mengharapkan saudara bisa baca di rumah. Kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 15. Lembaga Alkitab memberikan judul
kasihilah Tuhan Allahmu. Tetapi kalau saudara baca seluruh kisah ini, perikop ini, saudara akan menemukan bagaimana menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Baik sebagai kelompok keluarga maupun juga secara pribadi. Bagaimana menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan? Bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan? Ayat yang kedua bagian A, Ulangan pasal 6 ayat yang kedua bagian A, disebutkan apa saudara? Takut akan Tuhan Allahmu. Kita perlu takut akan Tuhan Allah kita. Saya tidak membahas tentang arti kata takut yang sangat dalam ini, tetapi seringkali diterjemahkan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hal yang pertama ketika kita berkata, saya mengasihi Tuhan, saya harus menghormati Dia. Saya harus takut kepada Dia. Dan bukan hanya itu saudara, di dalam ayat yang kedua bagian B, dari Ulangan pasal 6 disebutkan berpegang pada ketetapan dan perintahnya. Bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan? Bagaimana menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan? Harus apa? Harus taat, berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dari Ulangan pasal 6 disebutkan, lakukan itu dengan setia. Jadi apa yang diperintahkan kepada kita? Mengasihi Tuhan. Taat kepada ketetapan dan perintahnya dilakukan dengan setia. Bukan hanya itu saudara, ayat yang ke-13 dari Ulangan pasal 6 disebutkan bagaimana menjadi pribadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Bagaimana menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan? Bagaimana menjadi pribadi keluarga yang mengasihi Allah? Harus setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia disebutkan kata haruslah. Haruslah, bukan pilihan saudara. Harus beribadah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin supaya saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, Dia bertemu dengan murid-muridnya lebih 3 kali saudara. Pernah suatu hari yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Ketika murid-muridnya ada pada waktu itu, Dia bertanya kepada murid-muridnya, secara khusus kepada Simon Petrus, dengan 3 kali pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apa yang Tuhan inginkan dari Petrus? Kepintarannya, kehebatannya. Bukannya itu saudara. Tapi Tuhan ingin kasihnya Petrus, kasihnya murid-murid kepada dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin kita mengasihi Dia. Salah satu resep untuk menghilangkan keegoisan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi kita saudara, juga kehidupan keluarga kita. Matius 22 ayat yang ke-37 hingga 39, secara khusus 39. Tuhan Yesus bukannya berkata, hukum yang pertama, hukum yang kedua. Hukum yang pertama, hukum yang terutama, tetapi ada hukum yang kedua. Hukum yang kedua itu apa saudara? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana menghilangkan keegoisan di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita tidak hidup punya sikap dan perilaku yang individualis? Harus apa saudara? Harus membiasakan diri kita mengasihi sesama kita saudara. Mengasihi sesama kita. Hari Selasa lalu ada acara pertemuan tim pemerhati. Saya menyampaikan sebuah ayat Ibrani 10:24. Ibrani 10:24 saya percaya saudara sudah mengenal ayat ini. Ibrani 10:24 berbunyi demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita hidup sebagai orang Kristen harus saling memperhatikan. Bukan hanya minta diperhatikan, tetapi saling ada timbal balik saudara. Dan inilah perintah Tuhan kepada kita. Seorang pendiri gereja Metodis yang sangat terkenal yang bernama John Wesley.
Dia pernah berkata demikian. Ibrani 10 ayat yang ke-24 ini bukannya berbicara tentang fellowship, bukannya berbicara tentang persekutuan-persekutuan orang Kristen yang begitu akrab, tetapi di sini juga mengandung apa? Mengandung bahwa perlu ada saling mendorong dalam apa? Dalam memberikan kasih. Memberikan kasih Yesus yang sudah ada di dalam diri kita masing-masing, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya kasih itu, saudara. Betapa dibutuhkannya kasih itu. Seorang yang sangat terkenal yang seringkali saya ulang sebut namanya, Ibu Teresia dari Kalkuta. Dia pernah berkata demikian, yang menghancurkan dunia bukan bom atom, bukan penyakit kanker, tetapi yang menghancurkan dunia adalah ketika orang tidak lagi memberi hati mereka terhadap sesama mereka. Yang ingin dia katakan adalah apa, saudara? Tidak lagi memberikan kasih kepada orang-orang lain. Kasih itu hanya untuk diri mereka sendiri, untuk mereka nikmati sendiri saja, untuk keakuan mereka saja. Tidak lagi dibagi kasih itu kepada orang lain, saudara. Oleh sebab itu, sangat menarik, saudara, kata saling memperhatikan di sini. Kata saling memperhatikan di sini bukan berarti hanya sekali-sekali dilakukan, saudara, tetapi kita harus membiasakan diri melakukan kasih ini. Bagaimana, saudara? Alkitab berkata mendorong. Kita perlu saling memperhatikan satu sama lain dengan saling mendorong satu sama lain, atau membangkitkan semangat kita satu sama lain untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana saja, saudara, di luar negeri, di negara kita, di mana-mana, saudara, masa ini adalah masa yang sangat sulit, masa yang sangat berat. Begitu banyak orang yang susah. Bahkan seringkali saya katakan, bukannya banyak orang susah, tetapi orang susah tambah susah, saudara. Tetapi kita juga tetap bersyukur sebagai umat Allah, sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, di tengah-tengah kesusahan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap senantiasa mencukupi kebutuhan kita, menjaga kita. Bahkan yang terpenting dari semuanya itu adalah ada kasih Allah di dalam hati kita, saudara. Walaupun secara jasmani, materi kita berkekurangan, tetapi ada sukacita, damai sejahtera, karena kita memiliki harta yang begitu indah, saudara, yaitu kasih Yesus di dalam diri kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saling memperhatikan satu sama lain. Saya katakan tadi bahwa hari Selasa lalu, malam yang lalu, Selasa, ada acara pemerhati. Bidang majelis gereja kita ada bidang pemerhati. Mereka mengadakan pertemuan dengan tim-tim pemerhati di wilayah-wilayah. Saya katakan kepada mereka, saudara tahu apa arti pemerhati? Kalau saudara buka kamus, arti kata pemerhati itu adalah orang yang memperhatikan, dan yang kedua pengamat. Tapi saya lebih senang dengan definisi yang pertama. Arti kata pemerhati adalah orang yang memperhatikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pelajaran ini, firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya. Untuk apa, saudara? Untuk sekali lagi diingatkan bahwa kita bukannya memperhatikan keadaan diri kita. Tuhan tidak pernah berkata saudara tidak perlu memperhatikan diri saudara, saudara tidak perlu mengasihi diri saudara. Tidak, saudara. Tetap Tuhan ingin supaya kita memperhatikan diri kita, memperhatikan keluarga kita, memperhatikan kepentingan kita. Tetapi saudara, ada juga hal yang tidak boleh saudara lupakan, yaitu memperhatikan orang lain, saudara. Mengapa, saudara? Karena sudah ada kasih Yesus di dalam hati kita. Kita bisa pakai itu untuk memperhatikan orang lain, saudara. Dengan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, Bapak Pendeta Stephenson, pernah berkata demikian. Gereja adalah tempat di mana manusia saling memberi perhatian dan mewujudkan kasih Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang sudah mereka terima dari Yesus, yang perlu mereka berikan juga kepada orang lain. Apa yang dimaksudkan hambanya ini? Bahwa betapa pentingnya, saudara, kita memberikan kasih kita. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, saudara. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, saya tidak tahu seberapa banyak
dan seberapa seringnya saudara sudah melakukan hal ini. Tetapi ini merupakan satu ingatan lagi untuk saudara dan saya, bahwa di tengah-tengah masa yang sulit ini, bukannya orang lain sulit, saudara pun sulit, sehingga membuat kita saudara? Membuat kita agak berat untuk memperhatikan orang lain. Mungkin ada orang berkata, bahkan seringkali kita mendengarkan orang berkata, untuk apa saya mau memperhatikan orang lain? Memperhatikan diri saya saja tidak cukup dan tidak bisa, bahkan serba kekurangan. Saudara, inilah akibat dari orang-orang yang egois, selalu merasa kurang, selalu merasa perlu diberi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin supaya apa? Kita memperhatikan juga orang lain. Saya senang apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Stephen Tom di dalam sebuah buku, di mana ada orang yang menulis khotbahnya, meringkas khotbahnya. Ada kalimat yang demikian, saudara. Waktu kecil, kalau kita melihat orang yang susah, kita ikut menangis. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kita menjadi orang yang apatis, hanya mementingkan diri dan tidak peduli orang lain. Benar, saudara. Ada kalanya kita mengalami hal yang demikian. Hambanya ini mengingatkan kita, mungkin dulu ketika kita masih kecil, mungkin dulu ketika kita masih tidak punya apa-apa, ketika kita melihat orang susah, kita ikut menangis, saudara. Tetapi ketika kita sudah dewasa, sudah sukses, saudara, ketika kita melihat orang susah, bukan sedih, malah senang, saudara. Sehingga ada istilah SMS, ya, senang melihat orang susah, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kita bukan orang-orang yang demikian. Tetapi mari kita ingat apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bagaimana memenuhi hukum Kristus, saudara? Kita diminta saling tolong menolong, bertolong-tolong, saudara. Sekali lagi, di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang susah, saudara. Banyak masalah di tengah-tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin saudara banyak mendengar, mungkin saudara banyak melihat. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Saya percaya Tuhan sudah menggerakkan saudara untuk melakukan hal ini, memperhatikan mereka dengan memberi sesuatu kepada mereka. Memang tidak semua orang bisa kita tolong, saudara. Mungkin hanya beberapa orang yang bisa kita tolong sesuai dengan gerakan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong mereka. Walaupun itu tidak banyak, saudara, tetapi ada yang bisa kita tolong untuk memenuhi hukum Kristus itu, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Murah hati, saudara. Ada burung yang bernama burung undang. Burung undang ini adalah burung yang begitu pintar menangkap ikan, saudara. Dan ketika dia menangkap ikan, bisa dalam jumlah yang sangat besar dan banyak. Bukannya kebutuhan dirinya, tetapi juga bagi teman-temannya sesama burung. Singkat cerita, pada suatu hari, katanya burung ini seringkali menjadi burung yang diganggu oleh burung-burung yang lain. Apa gangguan itu? Ketika burung undang ini menangkap ikan, dan ikan itu sudah ada di mulutnya, seringkali banyak burung-burung yang lain yang bukan burung undang mengambil ikan di mulut burung undang itu. Apa reaksi daripada burung undang ini? Dia tidak marah, dia tenang-tenang aja. Dia malah membuka mulutnya supaya ikan itu diambil oleh burung yang lain yang bukan burung undang, saudara. Cerita ini memberikan apa kepada kita, saudara? Ketika saya membaca cerita ini, penulis buku itu berkata, ini menggambarkan bahwa burung undang itu tidak egois. Dia tahu bahwa burung yang lain itu tidak secerdik dia, sepandai dia menangkap ikan. Dia memiliki kelebihan, mudah menangkap ikan yang lebih banyak. Mungkin burung itu tidak bisa menangkap ikan dengan baik, tetapi mereka butuh makan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita.
Selama beberapa hari ini saya senang membaca cerita-cerita binatang, saudara. Ada binatang jerapah. Binatang jerapah ini apa kelebihannya, saudara? Disebutkan bahwa binatang jerapah ini bisa bertahan hidup di kelompoknya, di kawanan jerapah itu, kalau mereka siap sedia untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Bahkan seringkali disebutkan mengasuh anak jerapah yang lain. Intinya apa, saudara? Intinya adalah mereka bisa tetap bertahan hidup di kelompok mereka, di kawanan mereka, jika mereka semuanya siap sedia untuk saling tolong-menolong. Saudara, kebersamaan di antara mereka luar biasa, saudara. Mereka tidak mengabaikan yang lainnya. Burung yang satu, binatang yang satu, jerapah yang satu, tidak mengabaikan jerapah yang lain. Mereka saling memperhatikan satu sama lain. Mereka saling menolong satu sama lain. Bahkan disebutkan siap menolong, saudara. Jerapah, saudara, luar biasa. Mereka memperhatikan teman-temannya, saudara. Seorang yang bernama Richard Whiteley, dia pernah berkata demikian, satu statement yang sangat bagus, saudara. Dia sebutkan bahwa orang yang egois itu bukan hanya mengejar kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang egois itu adalah mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada seorang yang sangat terkenal. Dia mendirikan ratusan bahkan ribuan lembaga sosial di seluruh dunia. Punya cabang lebih 100 negara, saudara. Orang ini luar biasa pandai. Punya semangat, punya karisma yang luar biasa. Menggerakkan begitu banyak orang untuk terlibat di dalam pelayanan sosial. Di mana-mana dia hadir, orang menyambut dia dengan luar biasa. Dia bisa menggerakkan orang untuk membantu orang lain. Sehingga tidak heran dia punya lembaga sosial yang luar biasa besar di banyak negara, saudara. Beliau seringkali keluar melayani 1 tahun 10 bulan di luar, hanya 2 bulan di tempat tinggalnya, saudara. Apa yang terjadi dengan bapak ini, saudara? Suatu hari katanya, anak perempuannya yang berusia 27 tahun memanggil dia untuk pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk ngobrol, bercerita dengan dia. Tetapi apa yang terjadi dengan bapak ini? Dia tidak bisa datang, saudara, dengan berbagai alasan yang bagi dia masuk akal karena masih banyak kesibukan, pelayanan sosial. Apa yang terjadi, saudara? Anak ini akhirnya bunuh diri. Bukan hanya itu, saudara. Cerita ini juga memberitahukan kepada kita, kepada yang membaca, kepada saya juga, bahwa dia bercerai dengan istrinya, saudara. Bahkan orang ini pun sudah seringkali mengalami gangguan jiwa. Di luar, saudara, dia begitu hebat, begitu luar biasa, begitu banyak membantu orang-orang yang susah, mendirikan lembaga-lembaga sosial bukannya di negaranya, tetapi di berbagai negara, saudara, bahkan lebih 100 negara. Luar biasa, saudara. Tetapi apa yang terjadi dengan dia, saudara? Dia mengabaikan orang yang ada di sekitarnya. Dia mengabaikan keluarganya, saudara. Istrinya, anaknya, saudara. Sehingga terjadi kekacauan di dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam kehidupan keluarga yang individualistis. Di dalam kehidupan salah satu anggota keluarga yang hanya mementingkan diri sendiri, bersifat egois, mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang pengarang buku yang bernama Tim LaHaye, pada suatu hari dia menjadi bintang tamu di suatu acara yang sangat besar di Amerika, di mana dipimpin oleh seorang yang bernama Phil. Di acara live streaming itu, mereka membahas tentang kehancuran perkawinan. Kehancuran perkawinan. Mereka juga membahas tentang perceraian yang begitu ramai terjadi pada waktu itu. Tidak lama kemudian, singkat cerita, saudara, pengarah acara dari acara ini berkata kepada
pewawancara Phil yang sangat terkenal itu, bahwa waktumu tinggal 30 detik lagi. Apa yang dilakukan oleh Phil ini, seorang pewawancara yang sangat terkenal, moderator yang sangat terkenal, dia berkata kepada Bapak Tim LaHaye, Pak, waktu kita tinggal 30 detik. Coba simpulkan diskusi kita tentang masalah kehancuran perkawinan yang berujung kepada perceraian. Coba berikan satu kesimpulan saja, tidak sampai 30 detik. Tolong Pak Tim LaHaye. Apa yang dikatakan oleh Pak Tim LaHaye ini, saudara? Dia hanya berkata satu kata, keegoisan. Keegoisanlah yang menjadi penyebab begitu banyaknya rumah tangga yang hancur, berantakan, bahkan berujung kepada perceraian, saudara. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen mengalami hal itu. Yang ingin saya katakan bukan masalah, intinya masalah perceraian, toh, saudara. Tetapi inti yang saya ingin katakan adalah apa? Kepentingan diri sendiri, saudara. Kepentingan diri sendiri. Di dalam kehidupan rumah tangga kita, banyak masalah akan terjadi, sedang terjadi, pernah terjadi. Apa masalahnya, saudara? Masalah egois, masalah saling mementingkan diri sendiri satu sama lain. Tidak peduli satu sama lain, tidak peduli suami, tidak peduli istri, tidak peduli anak-anak. Saya percaya kita yang hadir bukan orang-orang yang demikian. Saya mengharapkan kita adalah orang-orang yang memperhatikan keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan yang terpenting orang tua kita. Kita perhatikan dia, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kata egois seringkali diterjemahkan dengan satu kata selfish. Selfish, saudara. Selfish, S-E-L-F-I-S-H. Selfish. Selfish mempunyai pengertian egois, mementingkan diri. Beda dengan selfie, saudara. Selfie itu S-E-L-F-I-E. Selfie yang biasa kita lakukan, saudara. Ini selfie. Selfie itu artinya swafoto, ya, berfoto untuk sendiri. Salah? Ya tidak salah, saudara. Ya, tapi seringkali ketika kita mengatakan selfie, banyak orang di sekeliling kita, saudara. Sebenarnya arti kata selfie itu adalah swafoto, foto untuk sendiri saja, saudara. Tidak salah, dan memang tidak ada hubungan antara selfie dengan selfish. Yang ingin saya katakan apa? Masalah diri sendiri, hanya keegoisan kita sendiri, saudara. Tadi pagi saya katakan kita punya HP yang luar biasa, saudara. Satu HP yang kita bawa kemana-mana bisa membuat kita memiliki begitu banyak barang-barang teknologi yang dulu seharusnya kita bawa bertas-tas, tetapi hanya satu, saudara. Tetapi seringkali HP ini membuat manusia ada jarak satu sama lain. Seharusnya HP ini membuat manusia makin dekat. Tetapi seringkali HP ini membuat manusia tidak mau lagi saling berkunjung satu sama lain secara tatap muka. Seringkali mereka berkata atau kita berkata, cukup ada HP, telepon melalui HP, kita video call, cukup. Saudara, tidak cukup, saudara. Perlu ada kebersamaan, perlu ada perkunjungan satu sama lain. Anak memperhatikan orang tua memperhatikan anak, dan saudara-saudara saling memperhatikan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat menarik, saudara. Di sana disebutkan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 3 ayat yang ke-16. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya saling memperhatikan satu sama lain, saudara. Memang tidak boleh kita sangkali individualistis, mengabaikan, memisahkan, mengisolasi manusia, membuat kita bahkan jauh satu sama lain, saudara. Seorang yang bernama Tere Lie, dia berkata demikian di dalam buku tentang keluarga. Dia berkata, kehidupan modern yang individualis membawa aspek negatif dalam hubungan keluarga, menghancurkan ikatan keluarga lebih masif dibanding dengan peperangan. Dia ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa yang bisa menghancurkan keluarga, yang bisa membuat hubungan keluarga itu retak, menghancurkan keluarga, bukan peperangan yang hebat itu,
Tetapi apa saudara? Individualis. Jadi sekali saudara, hari ini saudara dan saya diingatkan untuk apa? Berhati-hati dengan paham individualistis, individualisme. Hanya mementingkan diri sendiri di atas segala-galanya. Hanya mementingkan diri sendiri melebihi dari apa yang ada di dalam dunia ini, baik itu materi barang maupun juga manusia. Penguin. Saya percaya saudara mengenal binatang penguin. Penguin ini hidup di tempat yang sangat dingin, biasanya di Atlantik. Satu hal yang cukup menarik dari penguin ini, ketika penguin kaisar ini bertelur, telurnya itu diambil dari lantai yang sangat dingin itu, dan telur itu disimpan di antara kedua kakinya di bawah perutnya. Dia ingin menghangatkan telur itu dengan dirinya, dengan kedua kakinya, dengan perutnya. Apa yang terjadi dengan penguin ini, saudara? Dia harus berdiri lebih 3 bulan untuk menjaga telur ini, untuk menghangatkan telurnya, saudara. Yang baru saja dia dapat dihasilkan. Selama 3 bulan, saudara, luar biasa ayah penguin ini. Si ayah penguin ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di akhir khotbah saya ingin menutup dengan satu hal yang saya katakan tadi. Di pembukaan khotbah saya tadi, saya katakan Sokrates menyuruh orang atau calon muridnya itu untuk pergi ke kolam. Tetapi hari ini saya tidak menyuruh saudara pergi ke kolam. Saya menyuruh saudara untuk pergi ke cermin. Kalau saya berbicara tentang cermin, pasti saudara akrab sekali. Ada orang berkata, pernah dilakukan penelitian bahwa manusia yang normal itu paling kurang 1 hari ke cermin antara 6 sampai 10 kali. Itu kalau normal. Bahkan ada yang tidak normal, lebih dari itu, saudara. Apa yang terjadi dengan orang yang melihat cermin yang biasa itu? Hanya melihat dirinya sendiri. Sekarang gampang untuk melihat cermin, saudara. Tidak perlu di rumah, di HP juga ada cermin, saudara. Tetapi cermin yang saya maksudkan itu bukan cermin yang seperti saudara lihat sebelum datang ke gereja, atau sebelum saudara melakukan aktivitas, atau sebelum saudara meninggalkan rumah. Cermin yang saya maksudkan di sini adalah cermin rohani. Apa itu, saudara? Alkitab. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk melihat cermin rohani itu, Alkitab. Saudara, ketika saudara melihat cermin rohani ini, saudara bukannya melihat diri saudara, kelemahan saudara, kelebihan saudara, tetapi juga saudara melihat Allah di sana. Melihat kasih Allah yang luar biasa di cermin rohani itu, di Alkitab itu, saudara. Saya mengharapkan kita senantiasa dekat dengan cermin itu, saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara bercermin setiap hari. Apakah cermin rohaninya lebih banyak daripada cermin yang biasa? Tetapi saya mengharapkan paling tidak setiap hari kita juga bercermin di cermin rohani, saudara. Sehingga bukannya kita lihat diri kita, tetapi juga kita lihat Allah. Apa yang diingin perintahkan kepada kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya membaca sebuah cerita yang cukup bagus, saudara. Di sana ada seorang ayah membawa anaknya ke bandara. Dia berkata kepada anaknya, "Anak, kamu lihat di sana. Ada pesawat?" "Ada." "Coba kamu lihat pesawat itu. Besar atau kecil?" Anak itu berkata, "Pesawat itu kecil." Benar kecil, saudara, karena anak itu atau mereka melihat pesawat itu dari tempat yang jauh. Melihat pesawat itu dari jauh, pesawat itu kecil. Anak itu tidak salah, saudara, karena dia melihat pesawat itu dari jarak yang sangat jauh, saudara. Tidak lama kemudian sang ayah membawa anak ini ke dekat pesawat itu. Dan dia berkata kepada anaknya lagi, "Kamu lihat pesawat ini, besar atau kecil?" Anak itu langsung menjawab, "Besar dan sangat besar." Penulis cerita ini ingin memberitahukan kepada orang yang melihat, membaca tulisannya, bahwa apa?
Kalau kita melihat sesuatu dari jauh, kita seringkali berkata, oh itu kecil. Tetapi kalau kita melihat dari dekat, kita baru sadar, oh itu besar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada saudara untuk melihat Tuhan lebih dekat lagi saudara. Melalui apa? Melalui cermin rohani kita, Alkitab. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk melihat cermin rohani. Bukannya melihat diri kita, saudara, tapi juga melihat Allah yang ada di dalam cermin rohani itu, yang ada di dalam firman Allah. Allah yang begitu mengasihi kita, saudara. Allah yang ingin supaya keluarga kita, pribadi kita, di hidup di zaman modern ini, di zaman yang sulit, yang susah, yang berat ini, kita tidak menjadi orang yang individualistis. Kita tidak menjadi orang yang individualis, tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi melakukan apa perintah Tuhan di dalam Ibrani 24, 10 ayat 24. Saling memperhatikan satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Suara manusia sudah berhenti, tetapi kami percaya suara Roh Kudus di dalam hati kami tidak akan pernah berhenti. Mengingatkan kepada kami semua apa yang sudah kami dengarkan, bahkan juga membuat kami mengerti dan siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan Tuhan, hikmat dari Allah untuk melakukan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur.